Baik, kami ucapkan selamat datang kembali. Nanti ada Suster Margaret sepertinya ya. Yang kami hormati Bapak Krismanus Simarmata, yang kami hormati Suster Margaret Abultom, dan yang kami hormati para Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur sekolah dan atau yang mewakilkan. Selamat siang, namo buddhaya, salam sehat untuk kita semua, salam pendidikan. Kita kembali lagi bertemu dalam ruang virtual ini. Kita akan bersama-sama, nanti akan kita berdiskusi, saling sharing, saling memberikan masukan tentang apa saja yang sudah kita kerjakan, apa saja yang sudah kita susun selama pasca FGD bersama 3 narasumber kita, Bu Durwarto, Pak Heri, dan Pak Hendi. Nanti kita akan saling sharing dan memberikan masukan satu sama lain. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Ibu Dina untuk berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, Suster, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai kegiatan kucing klinik kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa yang Maha Baik, atas segala penyelenggaraanmu dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, pada hari ini kami mohon berkat-Mu. Jikalau kami Tuhan akan melaksanakan kucing klinik kami pada hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati pelaksanaan kucing klinik kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semua bisa berjalan dengan lancar Tuhan, demi kemajuan sekolah kami pada masa yang akan datang. Hadirlah Engkau Tuhan dalam pertemuan kami pada hari ini, berkati kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa harapan yang kami sampaikan kepadamu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Dinar untuk doa pembukanya. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama nyanyikan dalam hati lagu Indonesia yang akan kami share. Baik, untuk selanjutnya sebelum saya serahkan kepada Bapak Krismanus, kita akan petikan kembali ya kita luber sebagai semangat kita bersama dalam penyusunan kurikulum. Masih ingat ya, Suster Bapak Ibu untuk ya kita bersama akan saya putarkan. Silakan boleh open mic. Kita akan bersama-sama mempetikan kembali
ya luber kita. Boleh Pak Ibu? Mari bersama-sama. Luper literasi berkarakter. Yes. Yes. Sekali lagi Suster Bapak Ibu, mari. Luper literasi berkarakter. Yes. Baik, terima kasih Suster Bapak Ibu. Terlihat sangat semangat ini sepertinya Bapak Krismanus. Sudah tidak sabar untuk mempresentasikan hasil pasca FGD 2 bersama 3 narasumber. Sepertinya begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita akan bersama sharing dan saling memberikan masukan demi kebaikan kita bersama, demi peserta didik kita. Maka untuk selanjutnya, coaching klinik hari ini akan dipandu oleh coach kita Bapak Krismanus Simarmata. Maka untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Krismanus. Waktu kita sampai pukul 6 sore, tetapi jika sudah dirasa cukup, boleh selesai. Begitu Bapak. Terima kasih, monggo Bapak Krismanus Simarmata. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan ruang virtual ini kepada kami. Selamat siang, Suster Margareta. Selamat siang, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang Pak Krismanus. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah ataupun tim dari 7 sekolah SMP Trisakti 1, Trisakti 2, Santo Yosef Simpang Melati, Santo Yosef Pemuda, Santo Petrus, Santo Thomas II, Santo Antonius. Yang belum hadir saya kira Santo Yosef Pemuda. Ibu Maida, hubungi dulu satu nama dengan ibu itu. Tak kelupaannya kawan ibu. Oke Pak, siap Pak. Nah baik, Bapak dan Ibu, setelah kita mengikuti FGD 2 tahap 1 hari Selasa yang lalu, kini kita melanjutkan hasil pertemuan kita yang lalu. Kita mau berdiskusi bersama, sharing bersama. Diskusi, sharing, berbagi pengalaman, kemudian saling mengutarakan pendapat, kemudian saling menunjukkan hasil karya dari yang sudah kita lakukan. Lalu hasil ini nantinya yang kita diskusikan juga akan dibahas pada FGD 2 tahap 2 hari Jumat depan, tanggal 3 Desember. Nah sebelumnya Bapak dan Ibu, sebelumnya kami sampaikan dulu, dalam pertemuan kita ini tidak ada yang hendak menggurui. Bukan untuk menggurui. Saya bukan ahli dalam hal ini. Kalau misalnya Bapak Ibu meminta saya mengajar IPA atau fisika, saya pastikan saya pasti paham mengajar itu. Saya pastikan itu. Tapi dalam hal ini, Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Memang kami mendapat materi pada seri fasilitator, pada sesi fasilitator. Tetapi justru lebih banyak durasinya, lamanya pelatihan pada sesi kepala sekolah. Kalau di sesi kepala sekolah 6 hari, sesi fasilitator justru hanya 5 hari. Nah, itu sebagai pengantar Bapak dan Ibu, supaya sama-sama kita nanti saling terbuka
Mari memberikan pendapat. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan FGD, pada virtual FGD 1, kita membahas mengenai naskah akademik. Pada FGD 2, seyogianya harapan dari panitia ataupun narasumber ataupun sesuai rencana seharusnya masuk kepada dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum. Namun mungkin juga seperti pengalaman kami tadi pagi di gelombang di sesi pertama jam 9 sampai jam 1 masih dominan juga baru siap di naskah akademik, belum disentuh pun dokumen kurikulum sama sekali. Nah, Bapak dan Ibu, saya sendiri sungguh sangat memaklumi ini. Di pertemuan kita hari Selasa yang lalu, begitu disampaikan Pak Hendi dan Pak Heri materi yang mau kita kerjakan, hal-hal yang mau kita kerjakan, sudah mulai membayangkan betapa rumitnya, betapa susahnya. Dan tidak mungkin ini selesai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Belum tentu. Kita tahu bahwa para penyusun kurikulum itu pastilah hampir tidak ada penyusun kurikulum yang bergelar S2. Di litbangnya kurikulum itu, litbang Dikbud, rata-rata S3, profesor, rektor, mantan rektor misalnya. Nah, tugas itu sekarang dialihkan ke kita. Tetapi langkah ini saya kira cukup mendukung, di mana kita mulai dari bawah, kita disuruh dulu wawancara, kuesioner, mengadakan penelitian. Lalu dari situ kita mulai mengerjakan apa yang menjadi kebutuhan, need analysis. Kita memetakan masing-masing, maka dapatlah dari SMP Santo Thomas II ada nilai yang mungkin berkurang. Belakangan ini mengakibatkan berkurangnya minat masyarakat. Maka itu mau dikembalikan. Kita menggali kembali. Demikian juga dari Trisakti 1, dari Santo Yosef Pemuda, dari Santo Antonius Bangun Mulia. Nah, Bapak dan Ibu, kami coba mengulang kembali sedikit. Kami coba share screen dulu. Ibu Dista, tolong izinkan kami share screen. Baik. Langkah penyusunan kurikulum jelas dimulai dari awal adalah analisis kebutuhan. Ini yang kita lakukan lebih dari hampir 2 minggu. Analisis kebutuhan. Kita menggali core value. Kita menggali nilai keutamaan. Kita menggali praksis moral. Dari mana? Dari alumni, orang tua siswa, mantan kepala sekolah, tokoh masyarakat, pengurus yayasan, dokumen yang ada, ataupun melalui kajian ilmiah. Setelah ini selesai, baru kita selesaikan naskah akademik. Sebelum kami lanjutkan, nanti akan, kalau misalnya yang siap masih di naskah akademik, maka itu yang akan kita sajikan hari ini. Baru setelah itu selesai, baru ke dokumen kurikulum. Need analysis, naskah akademik, di dokumen kurikulum. Dari 2 langkah ini, need analysis dan naskah akademik, sebenarnya sudah tergambar
apa yang mau kita capai dalam dokumen kurikulum. Semua yang kita kaji, yang kita gali pada analisis kebutuhan, kita tuangkan dalam naskah akademik. Dan itulah menjadi batu pijakan dalam menyusun, mengerjakan dokumen kurikulum. Kalau misalnya di dalam naskah akademik sudah kita dapatkan misalnya keutamaan dari sekolah, disiplin, lalu itu nanti kita tuangkan dalam dokumen kurikulum. Kalau misalnya dalam naskah akademik kita dapatkan keutamaan kerja keras, kita tuangkan dalam dokumen kurikulum. Sekali lagi, naskah akademik menjadi batu pijakan dalam membuat dokumen kurikulum. Lalu, dimensi kurikulum ada 4. Dimensi ide, kumpulan gagasan pemikiran tentang pendidikan. Ini yang kita khawatirkan selama ini. Ini yang kita pikirkan, ini yang kita renungkan. Mengapa sekolahku grafiknya secara kuantitatif menurun? Mengapa kemampuan muridku cenderung berkurang? Mengapa anak didikku semakin tidak ramah? Mengapa sekolahku semakin kurang digemari masyarakat? Menjadi perenungan. Lalu timbullah niat itu. Mungkin harus diperbaiki SDM-nya. Mungkin harus diperbaiki sarana prasarana di sekolah. Mungkin harus diperbaiki mentalnya. Mungkin harus diperbaiki pelayanan di sekolah. Mungkin harus diperbaiki proses pembelajaran. Mutu lulusan ditentukan oleh mutu pembelajaran. Jangan diharap lulusan yang baik kalau pembelajaran tidak berlangsung dengan baik. Kalau ada pun kita dengar sekolah, walaupun gurunya tidak mengajar, tapi muridnya pintar-pintar, itu hanya tinggal menunggu waktu itu. Mungkin karena sempat populer. Tapi mutu lulusan atau kualitas lulusan ditentukan oleh kualitas pembelajaran. Jadi bagaimana sebenarnya Bapak Ibu guru, kita, stakeholder pendidikan di sekolah, melaksanakan pembelajaran. Lalu mutu pembelajaran ditentukan oleh SDM. Mutu SDM. Bapak Ibu, dalam kegundahan itu, tiap tahun kita merasa penuhnya muridku tahun ini. Kalau kita MKKS di bulan Mei sudah mulai khawatir masing-masing. Dari target misalnya 4, sekarang baru dapat 3,5. Dari target 5, sekarang baru dapat 3. Lalu dari permenungan itu ada yang pelan-pelan kita perbaiki. Itulah dalam dimensi ide. Kajian, penggalian yang kita lakukan. Dalam dimensi dokumen itulah yang kita lakukan sekarang, mulai dari naskah akademik sama dokumen kurikulum. Dokumen tertulis harus kita tuangkan seluruhnya. Tujuan, materi, metode, evaluasi, asesmen. Termasuk juga di dalamnya ekstrakurikuler. Lalu dimensi proses nantinya. Setelah selesai kurikulum, baru itu batu pijakan bagi guru mapel, setiap mapel untuk melaksanakan proses belajar mengajar.
Dimensi hasil mungkin belum nampak dalam 2-3 tahun. Tapi mungkin bisa kita analisa setiap tahun. Bapak dan Ibu, kemarin santer berita disampaikan oleh Mas Nadiem 2022 ganti kurikulum. Kurikulum penggerak, sekolah penggerak. Kita menuju ke sana. Maka pertanyaannya bagaimana kesiapan kita? Kemudian tujuan pendidikan, saya kira ini sama-sama tahu pada Ibu. Tujuan pendidikan nasional tentukan oleh negara, Undang-Undang Sisdiknas, institusional tentukan satuan pendidikan yang kita lakukan ini. Tujuan pengajaran kurikuler oleh guru mapel, tujuan instruksional pembelajaran siswa KD oleh gurunya. Kalau dulu tujuan instruksional umum. Nah ini saya kira Bapak dan Ibu, pengantar untuk kita. Pengantar untuk kita semuanya. Pertanyaannya, sudah siapkah naskah akademik? Seperti yang kita ketahui bahwa tanggal 2 Desember batas akhir penyerahan ke yayasan sebelum mereka tanda tangani oleh pengurus yayasan. Nah, sebagai informasi sebelumnya Bapak dan Ibu, di pertemuan pertama tadi pagi kami sepakati hari Senin tanggal 29 November mulai jam 9 sampai selesai kita mengadakan pertemuan offline. Mau menyamakan nilai-nilai inti dari sekolah kita karena satu yayasan. Supaya jangan berbeda nanti core value dari Santo Thomas 1, Santo Thomas 2. Namanya saja sudah sama. Yang mungkin berbeda adalah di keutamaan atau di praksis moral. Jadi kami sepakati tadi, kita pertemuan tatap muka hari Senin 29 November dengan masing-masing unit sekolah dari 14 sekolah yang ada Medan sekitarnya, Don Bosco. Yang sisi pagi tadi 7 sekolah, yang sisi siang ini juga 7 sekolah. Di tiap sekolah maksimum boleh hanya mengikuti 3 orang. Jadi silakan kepala sekolah, instrukturnya, 1 orang lagi mungkin siapa yang paling berkompeten lah untuk diajak kalau berkenan. Itu kesepakatan tadi di sesi pertama. Itu permintaan dari teman juga. Dari beberapa sekolah yang mengikuti sesi pertama tadi, sungguh sangat menginginkan itu. Kita bertemu dulu. Meskipun sebenarnya hal ini sudah lama diminta, tapi waktu kami yang tidak ada. Nah, jadi sekali lagi 3 orang di hari Senin. Sampai ada pertanyaan mengenai hal ini Bapak Ibu? Mengenai pelaksanaan hari Senin? Saya setuju Pak, dari Santo Thomas 2 Binjai. Mulai jam berapa tadi Pak? Mulai jam 9 direncanakan. Mulai jam 9 ya Pak. Di yayasan ya? SMP Santo Thomas 1. Nah, saya ditodong tadi itu, ditodong kawannya Pak Hendro. Kami usulkan sebenarnya di yayasan. Tapi saya langsung ditodong. Ini ada Suster Margareta saksi tadi. Teman kita itu Pak. Jadi di Santo Thomas 1.
Kalau di yayasan Pak, malu-malu nanti. Iya, Apa Sister. tidak cas nanti pemikirannya. Kalau Iya. sendiri kan bisa, mau apa aja bisa. Kalau manis-manis nanti Bapak kan tidak ada ide. Iya, Sister. Iyalah. Boleh aja sebenarnya. Tapi Bapak dulu siapkan makanan mereka lah ya, begitu ya. Sama jus ya, Pak. Oh, Ibu ini udah dikasih makan mau jus. Baik. Ya, apa adanya lah kita nikmati hari Senin begitu. Ya. Jangan ada apanya ya. Oke, baik. Mari kita mulai Bapak dan Ibu diskusi kita. Mari kita sajikan apa yang sudah kita kerjakan. Kalau sudah ada perkembangannya. Kalau sudah masuk di dokumen kurikulum, silahkan. Mungkin sudah ada yang membuat seperti tabel kah? Atau sudah langsung mulai, kalau misalnya SMP Makmur, mereka langsung mulai buat dokumen kurikulumnya. Di beberapa sekolah, di Thomas 1 misalnya, dimulai dari mengisi tabel yang tempoh hari itu, yang diberikan Mas Hendy itu. Tabel yang ini. Dari sini langsung dimulai. Jadi di sini dimasukkan dari ada 3 nilai inti Don Bosco: nalar, agama, cinta kasih, atau kebaikan hati, loving kindness, religion. Ada yang langsung mulai dari sini, dihubungkan apa keutamaannya, lalu dihubungkan ke budaya, sistem berpikir. Di sini harap juga tidak menjadi salah mengartikan budaya itu tidak selamanya harus kebiasaan di satu daerah. Jangan cenderung ke sana. Misalnya, apalah ini dalam budaya Batak, apa ungkapannya, apa dalam budaya Karo atau dalam budaya Jawa. Belum tentu seperti itu maksudnya. Budaya itu bisa termasuk dalam sistem berpikir. Sistem berpikir. Ya. Keren, pulpen mama keren. Udah. Itu saya kira Bapak dan Ibu. Untuk ini kami persilahkan volunteer, kerelaan dari mana memulai. Karena kalau memulai dari awal pasti nanti lebih panjang waktunya. Ada kesempatan untuk menanggapi dari kelompok yang lain. Dan kelompok yang lain menanggapi masih bersemangat. Kalau yang tampil terakhir kan sudah mulai capek. Sudah mulai bosan berbicara kan. Silakan siapa duluan. Apakah naskah akademik yang mau disampaikan atau sudah masuk ke dokumen kurikulum? Kami persilahkan. Dari SMP Santo Petrus boleh Pak? Terus Manus, kami mau mencoba. Silakan dari SMP Santo Petrus. Kepala sekolahnya Ibu Purba kemana ya? Ada di sini Pak. Oh iya. Ada Pak, hadir Pak. Oke Pak, tolong izin Pak di Silakan Ibu Krista. share. Sudah kami buka. Ya, bisa Ibu, silakan, bisa langsung. Baik. Ibu, Sudah kedengaran suara saya Pak? Sudah kedengaran? Jelas. Materi kami sudah kelihatan juga ya Pak ya? Belum Ibu. Belum ya? Masih OTW. Masih OTW. Mungkin bisa stop share dulu, kemudian di share screen lagi Ibu. Share screen lagi ya.
Belum kelihatan Pak materinya ya? Belum Ibu, Belum ya? belum. Mungkin macet, Bu. Macet simpang pos. Iya, iya Pak, karena betul lagi jam macet hari ini. Ini kan pulangnya jam kerja ini kebanyakan. Masih begini. Muncul ya. Kemana Pak Malen, Bu Dinar? Ada urusannya, Pak. Bukan jadi Raja Perhata kan? Persinabung. Nggak tahu. Sudah bisa Ibu Dos Maria? Ibu, sudah bisakah? Ibu Maida nampak kali orang penting. Dari tadi terus nelpon. Saya menghubungi Pak Alizaro loh, Pak. Nggak diangkat, Bu. Oh, ya udah ya, Bu, ya, Bu, ya. Oke. Atau Ibu Maida mau duluan ya? Bukan ya? Bukan Ibu Maida mau duluan ya? Bukan. Emang betul Pak, simpang pos lagi macet betul. Atau mungkinnya bisa dikirim ke saya melalui chat, nanti saya presentasikan Ibu. Ini sudah Pak ya? Ini sudah? Masih belum Ibu. Pak Kris Belum ya? Manus. Belum, Bu. Kalau Master. mereka nggak mau mulai, kita kita tutup aja. Sudah, Suster. Yang masih belum apanya dari Santo Petrus. Dari sampai terus Suster. Ya ada orangnya pun. Nggak nampak. Suster. Nggak nampak ini. Sudah, Suster. Nggak ada nampak. Ada kendalanya itu, jenis komputernya itu. Yang lain lah, menghabiskan waktu. Sudah. Ya. Ya, Suster. Panggil dulu dia. Oke. Ya. Baik, silakan Ibu Dosma. Coba dulu Budi, harus kamu. Sudah. Bentar. Ini yang besarnya. Besarnya. Apa? Bolak-balik tadi kembali ke awal. Kenapa besarnya ini kecil? Udah nampak kok di sini. Situ sudah Bu, udah kelihatan. Apa? Udah kelihatan. Ininya? Sudah? Enggak sama orang itu belum? Sama orang itu belum. Udah? Udah. Sudah? Pak, Sudah sampai kiriman. Pak? Sudah sampai kiriman. Oke. Baik, terima kasih Pak. Kami akan mencoba. Sebenarnya ini pada pertemuan yang lalu kami sudah menyelesaikan ini sampai dengan bab 4. Hanya di sini Pak Krismanus, apakah kami mau membaca ulang kembali atau kami boleh sekedar sedikit bertanya tentang apa yang sudah kami sampaikan? Susunannya kan seperti ini Pak. Betul. Di bab 1 ada pendahuluan yang berisi tentang sejarah sekolah, kemudian analisis kebutuhan juga sudah ada, kemudian landasan kurikulum juga sudah kita paparkan kemarin, begitu juga dengan tujuan pendidikan, visi misi, kemudian sampai di bab 3 struktur dan muatan kurikulum juga sudah kita paparkan, sampai dengan pelaksanaan dan sistem penilaian itu sudah kita paparkan. Yang ingin kami pertanyakan sebenarnya Pak Krismanus, mungkin mohon masukan nanti dari materi yang sudah kami paparkan pada pertemuan yang lalu.
Yang pertama, apakah susunan yang kami buat seperti ini, Pak, ataupun isi yang sudah kami buat ini, apakah ini sudah tepat? Baik, kalau secara umum Ya. narasumber tempoh hari mengatakan tidak, bentuknya bebas, ya, bentuknya bebas. Termasuk juga dalam visi misi mau dimanapun boleh, yang jelas ada pendahuluan, ada tujuan, ada struktur, pelaksanaan, dan terakhir penutup begitu. Bentuk tidak menjadi acuan begitu, tapi isinya. Oke, berarti Pak, kami tinggal yang terakhir yaitu bagian penutup. Memang belum kami bentuk yang penutup ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua Pak Krismanus yang ingin kami pertanyakan juga tentang nilai-nilai yang ada di SMP Santo Petrus. Kami menjabarkannya dari sub-sub nilai inti, tidak nilai inti itu langsung yang kami turunkan, tetapi kami menjabarkannya menjadi sub-sub nilai. Apakah itu juga bisa seperti itu Pak Krismanus, atau hanya nilai-nilai inti itu saja yang dipaparkan, sub-sub nilainya tidak usah? Untuk di kurikulum nanti harus semuanya dipaparkan. Jadi kalau ada di sini tidak masalah. Oh tidak masalah ya, dipaparkan di sini, karena nanti justru itu harus ada dalam dokumen kurikulum seluruhnya. Justru sampai sedetil-detilnya nanti harus ada itu dalam dokumen kurikulum. Begitu. Sedikit lagi Pak, saya tambahkan maksud Ibu Etna itu tadi. Sebentar. Nilai-nilai Don Bosco Pak, ada 3 di sana kan Pak. Jadi kami kan Pak supaya gampang, coba hadap sana dulu Ibu Etna. Udah. Supaya gampang kami mematchingkannya dengan nilai keutamaan Santo Petrus. Dari Don Bosco itu kami ambil dari subnilainya, dari subnilainya seperti itu. Saya ambil contoh dari akal budi itu kami ambil kerja keras. Jadi nanti matching dia dengan nilai apa saya katakan keutamaan Santo Petrus. Ada juga kerja kerasnya. Apakah harus nilai inti itu yang kami ambil dari Don Bosco atau bisa dari subnilainya? Itu pertanyaan kami, Pak. Nilai inti 3. Don Bosco jelas. Keutamaan boleh dari Santa Pelindung, boleh dari sekolah. Saya ulang ya Pak ya, nilai inti ada 3, tetapi nilai inti itu kan juga mempunyai subnilai. Saya ambil contohnya akal budi, di sini subnilainya fleksibel, rasional, adaptif, kerjasama, sabar, dan sebagainya. Jadi haruskah dari akal budi itu atau bisa dari subnilai akal budi? Itu maksud kami Pak. Bagaimana mau saya bilang ya? Nilai inti 3. Ya. Lalu dari nilai inti itu diturunkanlah keutamaan. Belum, ya mengerti saya maksud Bapak. Kan kita kan kalau nilai inti Don Bosco baru disambung ke keutamaan Santo Petrus. Jadi yang saya maksud di sini Pak, nilai inti 3 akal budi kan Pak, itu mempunyai subnilai fleksibel, rasional, adaptif, kerjasama, sabar, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, apresiatif, realistis, kreatif. Kemudian yang kedua, agama. Nilai subnilainya kepekaan akan Tuhan, hormat, empati, kejujuran, optimis. Kemudian nilai inti yang ketiga, kebaikan hati. Subnilainya toleransi, perhatian, otentik, percaya, ketulusan, mudah didekati, apa adanya, semangat. Maksud kami, pertanyaan kami, apakah harus dari nilai inti itu atau bisa dari sub nilai inti tersebut? Begitu Pak.
Karena jujur saja lebih gampang kami kalau subnilai itu yang kami ambil, baru kami matchingkan ke keutamaan Santo Pelindung, yaitu Santo Petrus. Tidak bisa kujawab dalam hal itu. Karena saya tidak, polanya tidak seperti itu. Oke, kalau demikian nanti supaya kita seragam semua, kami ke nilai inti saja, nggak usah ke subnilai. Kami perbaiki pekerjaan kami, Pak. Terima kasih. Dalam hal ini, ya kalau sebenarnya prinsip dari narasumber itu bentuknya bebas pun ya, tapi Iya, Pak. saya agak sulit menjawabnya begitu. Oke, Pak. Oke. Karena yang kami kerjakan selama ini nilai inti tersebut yang kami ambil supaya matching dia ke keutamaan Santo Petrus, Pak. Ya, silakan lanjutkan, Bu. Baik, Pak. Jadi sampai saat ini, Pak, kami sudah menyelesaikan sampai bab yang keempat, yaitu pelaksanaan dan sistem penilaian. Jadi sebenarnya, Pak, yang menjadi pertanyaan kami tadi itu yang dua. Yang pertama berarti sudah terjawab bahwa bentuk daripada nilai agak dokumen ini tadi, Pak, sudah bisa seperti yang kami buat ini ya, Pak, ya? Nah, Boleh. kemudian, boleh. Berarti kalau Tidak ada bentuk bakunya. Oke, tidak ada bentuk baku ya Pak ya. Oke, berarti sudah terjawab bagi kami. Kemudian yang kedua Pak, kami nanti akan mencoba kira-kira mana yang menurut kami mudah untuk mematchingkan nilai-nilai dari Don Bosco dengan nilai-nilai yang ada di Santo Petrus. Nah, nilai-nilai keutamaan yang ada di Santo Petrus. Begitu saja Pak dari kami Santo Petrus. Baik, terima kasih Bu dari SMP Santo Petrus. Ya. Dilanjutkan. Silakan stop screen, Bu. Iya, Pak. Berarti belum masuk ke dokumen kurikulum, ya Bu ya? Belum, Pak. Kami belum sampai ke situ. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, kami memang belum membuat dalam bentuk kotak-kotak itu ya, Pak ya. Yang di dalamnya lengkap dengan KD-KD-nya, itu memang sedang kami kerjakan pada saat ini, Pak. Baik, terima kasih. Itu yang ada dari Santo kami. Petrus. Oke, dari Santo Petrus, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut. Setelah dari Santo Petrus, kemanakah? Dari Simpang Pos, arah kemana sekarang? Ke Simpang Melati kah? Atau ke Bangun Mulia? Atau ke Pasar Merah? Oke, Pak. Coba ini dari Pasar Merah, Pak. Dari SMP Trisakti 1, Pak. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu, Pak. Baik, di sini saya mewakili dari Ibu Era, di mana beliau pada saat ini lagi dalam mengikuti Zoom karena beliau lagi mengambil kuliah pasca sarjananya. Jadi saya mewakili untuk hari ini. Jadi adapun struktur yang sudah kami bentuk, cuman hampir sama dengan Santo Petrus tadi untuk model struktur teladan atau struktur mata pelajaran yang berupa kolom-kolom dari nilai-nilai perfilu itu belum bisa kami tampilkan. Seyogianya hari ini rencananya kami tadi untuk membahas itu kepada tim pengembang karena tadi ada saudara kita sedang berduka karena meninggal mertuanya sehingga kami tadi kunjungan sedikit ke sana, Pak. Jadi kurang lebih seperti inilah struktur yang kami buat, Pak, yang bisa kami rancang. Pertama, strukturnya seperti ini. Dan di dalam struktur ini ada beberapa sub, yaitu di dalam pendahuluan itu adalah landasan spiritual, filosofi, sosial budaya, iptek, dan psikologi. Dan di dalam rumusan visi, itu juga ada nilai-nilai sekolah, baru dari nilai-nilai sekolah dan nilai inti dari yayasan itu kami buat menjadi 3 sub, yaitu berdasarkan visi dan core value di atas. Sekolah itu memiliki misi, tujuan,
dan pengamalan ajaran kepercayaan iman Katolik kepada masyarakat, terutama kepada peserta didik. Baru yang berikutnya, ini adalah model kurikulum yang akan kita buat dan akan kita kembangkan berdasarkan dari core value yang akan kita tentukan. Di sini ada kurikulum subjek, akademik, humanistik, rekonstruksi, sosial, kompetensi, dan model pengembangan kurikulum yang rencananya nanti ini model kurikulum ini akan kami ambil salah satunya sebagai pengembangan kurikulum yang ada di Trisakti. Berikutnya tujuan pendidikan mungkin sama semua kepada kita, yaitu seperti ini tujuan dari pendidikan dalam gereja, pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah, tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Ini semua sudah kami bentuk dalam bentuk narasi, tetapi kami masih terbentur pada bab 5, karena di bab 5 ini kami masih membutuhkan tenaga ekstra untuk membentuk kompetensi dasar 1 dan 2 bagi tabel-tabel yang ditunjukkan oleh Mas Hendy beberapa hari yang lalu. Dan isinya saya rasa tidak terlalu jauh dari yang selama ini yang kami presentasikan, tetapi di sini memang untuk narasinya sudah hampir rampung lah saya bilang. Untuk narasinya semua sudah kami bentuk di sini. Nah, kurang lebih seperti ini dia. Ini dia tadi. Di sini filosofi, kami di sini mencantumkan tentang filosofi dari sekolah kami, yaitu Sekolah Trisakti berdasarkan dari logonya. Nah, jadi dari sini beranjak, baru masuk ke bentuk dari landasan sosial, ini sudah minggu lalu. Baru masuk ke landasan iptek, dan seterusnya. Cuman ada saran kalau boleh ini melalui fasilitator, direncanakan di tanggal 29 kita kan ada pertemuan dengan beberapa sekolah untuk membahas atau menyatukan core value, nilai-nilai inti dari yayasan dan sekolah. Cuman harapannya Pak, kami di sini dalam pengembangan kurikulum kami masih sangat buta, karena di situ sebenarnya diperlukan ahli dalam bidang kurikulum. Apalagi yang saya lihat naskah akademik yang diberikan contoh kepada kami, di situ ada narasumber berupa Balitbang. Di sini kita untuk mengolah itu terus terang aja kita sebagai memang kita seorang dalam lingkungan pendidikan, untuk membuat kurikulum itu tidak segampang dengan membalikkan tangan. Jadi besar harapan kami melalui fasilitator, apakah nanti bagaimana caranya, apakah ada narasumber kita untuk mengarahkan kita supaya kita tidak salah dalam hal memilih model kurikulum yang akan kita bentuk di sekolah kita masing-masing sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada nilai inti sekolah dan nilai inti dari Kedon Boskoan. Jadi harapan kami ini juga mungkin di sini juga Suster Margaret mungkin bisa juga memberikan saran kepada kami bagaimana dan orang siapakah yang layak untuk kita jadikan sebagai narasumber supaya pengembangan kurikulum ini tidak mengambang. Jangan hanya kita bentuk, tetapi kita tidak tahu isinya apa. Terus terang saya bilang, ya kalau hanya membentuk sebentuk narasi, saya yakin Bapak Ibu ini semua pintar-pintar dalam bentuk narasi, karena semua sumber ada di dalam internet, bahkan di mana-mana ada sumbernya. Kalau hanya membuat itu saja, narasi itu bisa saya rasa hanya 1 minggu bisa. Tapi dalam pelaksanaan implementasinya, saya yakin mungkin bukan saya aja, mungkin entah saya yang bodohnya atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang pastinya saya sampai saat ini mau dalam bentuk bagaimana kurikulum itu akan kita buat. Berdasarkan nilai KD yang sesuai dengan itu, karena apa? Karena yang akan kita buat itu nanti implementasinya adalah ke rencana pembelajaran. Nah, jadi kalau tidak bisa kita bentuk dalam bentuk silabus, itu kan sekarang kan istilahnya ini kita akan membentuk sebuah silabus untuk pribadi sekolah kita. Jadi kalau itu belum bisa kita bentuk dengan matang, niscaya RPP yang mau kita buat di sekolah pun masih ya seperti yang lama lah, plagiat saya rasa. Nah, jadi mungkin ini saran atau masukan kepada fasilitator, mungkin kalau memang ada, kami sangat berterima kasih.
Ya saya rasa kalau masalah anggaran atau bagaimana, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah di sini lebih bijaknya itu nanti untuk memikirkan itu dari mana diambil anggarannya dan bagaimana caranya. Saya rasa ya lebih bisa lah mengambil keputusan pimpinan, saya rasa. Jadi kalau dari saya, Bapak Sumarmata dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang lainnya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dalam bentuk narasi kami sudah 50% selesai semua, tinggal struktur teladan atau struktur mata pelajaran yang masih kami mentok di situ karena kami belum tahu arahnya kemana. Memang ada minggu lalu, beberapa hari yang lalu dibuat oleh Mas Hendy dalam bentuk struktur teladan, yaitu saya rasa itu nilai KI 1 dan nilai KI 2-nya. Untuk kedepannya kan itu kan kita implementasikan ke RPP. Jadi kalau itu saja belum kita bisa kita bedah, yes, ya mungkin untuk implementasi berikutnya saya rasa agak mengambang, saya rasa. Itu menurut saya. Jadi di sini saya minta saran dan arahan dari Pak Krismanus bagaimana caranya yang lebih efektif, lebih efisien, dan kita juga bisa menyelesaikan dengan tepat waktu. Dan kami di sini memberi keyakinan kepada Pak Krismanus, tanggal 2 kami siap untuk memberikan naskah akademik kami ke yayasan dengan apa yang bisa kami buat. Itulah yang kemampuan kami rancang. Ya harapannya seperti yang saya bilang tadi, ya kita berikanlah kepada kita waktu lagi karena ini sangat mendesak, lagian dalam posisi ujian, penyusunan soal, pengentrian nilai EKR rapot. Nah, jadi saya rasa bercabang-cabang mungkin pimpinan kepala sekolah dan ibu di sini. Nah, jadi itu saya rasa dari saya, Pak. Terima kasih, selamat sore. Dan jika ada salah cakap atau salah ngomong, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toga dari SMP Trisakti 1. Suster Margareta. Untuk pendampingan saya kira pada hari Senin tanggal 29 kita belum sampai ke sana. Belum. Untuk tahap berikutnya nanti baru kita butuhkan itu. Dan memang di tim pengembang kurikulum itu ada ahli pendidikan. Kami juga sebenarnya sedang mencoba menghubunginya. Itu untuk sekolah, begitu kan. Tapi untuk yang tanggal 29, kita mau menyamakan konsep dulu, core value dari yayasan. Yang menjadi dasar kita berpijak, bertolak untuk menyusun dokumen kurikulum. Seperti yang disampaikan oleh narasumber, pijakan awal, pijakan dasarnya adalah naskah akademik. Maka ketika kita serahkan nanti, kalau sudah sama, meskipun tidak sama betul, lalu ada keputusan dari yayasan, ditandatangani dokumennya, tanggal 3 berarti kita sudah sama di konsep dasarnya dulu. Nah, kalau saya lihat dalam penyusunan KI 1, KI 2 itu sama indikatornya, IPK-nya istilahnya, indikator pencapaian kompetensi, bertolak dari praksis moral. Keutamaan yang kita dapatkan itu bagaimana kita menerapkannya. Bagaimana menerapkannya dalam pelaksanaan pembelajaran. Hari Selasa yang lalu saya kira ada diberikan contohnya. Dan dalam hal ini Bapak dan Ibu, kita butuh kerjasama tim. Kita butuh kerjasama tim. Kalau untuk memilih kurikulum sebenarnya dari rekannya itu sudah bisa kita tentukan. Tinggal kita mengadopsi modelnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya kira ada dalam buku 8 ini kan sebenarnya kan kita bisa memilih
model mana yang mau kita gunakan? Lalu seperti ini. Nah, sebenarnya kalau untuk menentukan jenis kurikulumnya tidak begitu susah. Kita lihat yang mana yang sesuai basicnya. Kalau hanya menentukan jenisnya. Tetapi yang sulitnya sebenarnya adalah, kalau menurut saya, membumikan nilai-nilai inti itu ke dalam setiap kegiatan. Karena yang kita ganti kan KI 1 sama KI 2. Kalau di pengetahuan kan tidak. Di situ yang kita ubah. Nah, jadi kita bertemu dulu tanggal 29, kita bicarakan, ya nanti mungkin bisa sama-sama kita mengetahui, atau mungkin ada teman, dosen Unimed, atau yang ada FKIP-nya lah, Universitas Prima, ataupun Unika, saya kira, atau Nomensen. Dalam hal ini nanti yayasan pun tidak mungkin lepas tangan. Begitu kan, Suster? Iya Pak Krismanus. Baik, sudah. Demikian saya kira, Pak Toga. Jadi kita samakan dulu konsepnya di core value-nya hari Senin, karena dari situ pijakan kita. Dari situ pijakannya. Baik. Setelah Santo Petrus, Trisakti 1, nah sebelumnya, Suster, Pak Alijaro Laya dari SMP Santo Yosef Pemuda mohon izin karena membawa orang tua untuk berobat katanya, Suster.